warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa ashhadu an la ilaha illallah rafa'a qadral ilmi wa ahlahu wa a'la manzilatahu wa nawwaha bifadlih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu fil ummiyina yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina zafaru bi mirathil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa malihi wan nasi ajma'in, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhul karim. Pertama-tama yang kita muliakan guru kita bersama akhuna Kiai Haji Nasrullah Nawawi dan guru kita Kiai Haji Abdullah Nawawi, dan juga guru kita Kiai Haji Nur Ali Bisri, akhuna Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Khairuddin, para alim, para asatiz, ibu-ibu, bapak-bapak, dan santri putra dan santri putri yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun ini kita maulid sengaja di tempat ini. Ya, biasanya kami mengadakan maulid di LWI setelah haul. Namun kami bermusyawarah, ya, setelah ini dirombak dan direncanakan untuk maulid di tempat ini. Ya, habis dirombak mau bangun gitu maksudnya. Ya. Makanya tempat ini kita ambil berkahnya untuk kita laksanakan maulid. Jalanannya itu lagi diperbaiki ya. Nah, akhirnya yang datang dikit ya. Namun kita memohon doa daripada jamaah ya, maulid sekalian, agar pembangunan pondok dan pembangunan majelis ini ya, lancar dan tidak ada halangan apa-apa. Insya Allah rumah ini adalah peninggalan daripada almarhum Abah Kiai Haji Nawawi, sama seperti rumah yang saya dudukin di Ceger. Ya, itu kan asalnya rumah Abah Nawawi. Saya masih ingat mendengar cerita orang dulu, mungkin bapak-bapak yang ya, masih murid langsung kepada almarhum Abah Kiai Haji Nawawi, mengetahui bahwa rumah saya itu adalah rumah beliau dulunya. Melahirkan 15 anak dari Nyai Haji Rogayah.
Saya anak yang ke-14, dan dari 15 sisanya 7 waktu itu yang hidup sampai tua lah, sampai, dan sekarang tinggal 5 dari 7. Dan kemudian Abah Kiai Haji Nawawi menikah dengan orang Selang sini, dan ini rumahnya. Dan di sini juga dilahirkan 5 orang anak beliau. Nah, sehingga ya anak beliau, keluarga kami tinggal 10 orang. Ya, semoga mereka semua dipanjangkan umurnya dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala makruh, dari segala keburukan, dari segala hasad, dan juga dipelihara oleh Allah zahirnya dan batinnya dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akan tetapi setelah Wali Allah Kiai Haji Muhammad Jahadi wafat, maka karena yang melanjutkan tarekatnya adalah putra beliau yang ke-7 dari istri yang pertama, yaitu Abah Kiai Haji Nawawi, maka oleh saudara-saudaranya dari 4 istrinya, dari 4 istri bapaknya, dikehendaki untuk pindah ke rumah bapaknya, rumah Kiai Jahari yang berada di depan masjid. Nah, maka sejak tahun 77 barangkali ya, saya lupa tahunnya mungkin ya, bapak-bapak yang menyaksikan itu semua ingat ya, tahunnya. Pindah. Nah, rumah Abah Nawawi itu ditempati oleh anak-anaknya, sehingga keluar satu persatu yang menikah ya, sampai akhirnya ketika ada pembagian waris, rumah itu dinamakan rumah saya. Katanya bontot ya, bungsu dapat rumah hibah, bukan waris, katanya itu hibah. Namun setelah Kiai Abah Nawawi wafat, saya di waktu itu di Mesir, Pak. Nah, saya di Mesir, saya punya cerita yang unik. Saya tidak mendengar kalau 2 tahun sebelum wafat itu Abah Nawawi sakit payah. Katanya, kata Abah, dilarang masih ngabarin saya di Mesir karena lagi belajar, takut terganggu. Itu kata siapa? Kata almarhumah Kiai Haji Parti, pergi haji ya, saya nemuin itu nggak ngabarin kalau Abah sakit. Jadi saya nemuin makan di pondok Haji Parti sama Haji Nurdinnya. Enggak ada cerita apa. Akhirnya kata saya, habis makan ya, saya pamit ya. Saya pamit. Begitu pamit, dikirain saya udah keluar. Padahal dulu masih di pintu. Itu Haji Parti ngomong, gitu. Sama ada orang-orang saya tahu siapa di situ. Jangan ngomong-ngomong ya, makan aja katanya, kalau Abah lagi sakit katanya gitu. Nah, masuk lagi saya. Apa? Loh, masih ada katanya. Abah lagi sakit. Ya, orang kata Abah jangan bilang-bilang katanya. Nah, diceritain sakit-sakit cerita. Kalau nggak dibocorin di situ, saya nggak tahu kalau
Ya, Abah Kia itu lagi sakit. Lalu Ramadan berikutnya itu, ketika masuk bulan Ramadan hari pertama tuh, saya setiap habis ngaji malam tuh pulang ke rumah mau tidur gitu. Itu saya bawa, dulu kan ada telepon rumah yang gagangnya boleh dibawa-bawa gitu, nggak ada kabelnya. Jadi saya baru punya anak satu, masih baby ya, 98 ya. Ya, punya anak baru belum setahun. Itu kira-kira jam 11 saya bawa gagang telepon itu ke tempat tidur. Kata saya, ini telepon saya taruh di, sama bini saya ngomong di kepala saya ya, supaya kalau ada yang telepon kedengeran. Kali kalau ada yang telepon dari Indonesia, terus saya gitu. Udah, rupanya ketika tidur itu kepencet tombolnya, jadi kan terbuka. Kalau terbuka, kalau ada orang telepon kalau bakal masuk. Tidur sampai sahur. Begitu sahur, kira-kira jam 3:30, saya buka handphone. Loh, ini terbuka nih. Ini orang kalau ada yang telepon kagak bakal berbunyi. Deh, saya taruh. Begitu saya taruh langsung dering. Saya angkat, yang telepon tetangga rumah saya. Mahasiswa juga, orang Banjarmasin. Saya angkat, Assalamualaikum Ustaz, saya nerima telepon dari Mekah. Kata mertua antum abahnya wafat. Saya pikir mertua saya yang wafat. Jadi saya ngeliatin bini saya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata bini saya, apa? Abah wafat. Nangis bini saya cerita. Ditelepon terus sama bini saya itu, ditanya, siapa yang wafat? Tadi abah, maksudnya abah istri saya itu nelpon. Katanya dari Indonesia, nelpon gak nyambung-nyambung. Akhirnya nelpon ke mertua saya di Mekah. Bilangin itu abah, bapaknya Ustaz Ibrahim wafat. Kata istri saya, Abah Nawawi katanya. Ya, nggak lama kemudian terus bunyi lagi telepon dari Haji Masna. Ya, dan betul saya mendapat berita Abah Nawawi wafat. Nah, ketika itu saya pikir, ya, disuruh pulang. Kata saya, ini tiket paling lama, paling cepat besok malam, sampai sininya malam lagi, bisa nungguin? Nggak bisa, udah nggak usah pulang. Dalam hati saya waktu itu, kalau pulang ngendon nangis doang sampai sini, ngelihat kagak. Nah, udahlah, mendingan nangis di sini. Ya, nangis sendiri, nggak lama, paling bentaran. Kalau kumpul sama saudara-saudara, nangis lagi, jadi lama nangisnya, kata saya. Nah, singkat cerita, setelah setahun saya bertanya dengan keluarga saya, karena ketika itu saya memahami tentang tarikat itu apa, bagaimana metodenya, bagaimana bentuk kepemimpinannya, bagaimana pendekatannya, dan bagaimana etika-etikanya, adab-adabnya. Maka yang saya tanya, siapa gantinya? Karena kita biasa sepanjang abad ulama tarekat ketika wafat ada gantinya.
dan mungkin tidak ada gantinya juga. Dan gantinya tidak mesti anaknya. Bahkan kalau boleh dikatakan 99% gantinya mungkin orang lain, muridnya. Jarang yang anaknya. Kenapa? Karena anak kagak bakal bisa belajar sama orang tuanya. Tarekat itu hanya bisa berguru kepada seseorang yang punya adab tinggi. Anak mana ada punya adab kepada orang tua? Ngaku doang dia keturunan kiai, keturunan wali, adabnya nggak bisa. Adab dia sama gurunya lagi, gurunya yang lain. Ya sama sama bini, biar lakinya Ijroil kayak bini mah berani banget ya. Iya. Iya kalau biar Ijroil kayak biar galak kayak apa kayak sama bini mah takut kapan. Iya kayak begitu. Makanya bini itu bener kalau lakinya udah mati baru benar. Maju. Ya. Laki gua pengen kawin lagi hidupnya sampai mati. Tadi mas saya kawinin guys, jangan mati ya. Ngajarnya pas sudah mati pak. Makanya emang bini saya mau jangan sampai saya mati, kawinin lagi, gitu. Lalu daripada ngajar tak. Terus saya kan dengar ada ibu-ibu lakinya sakit, mati. Ngomong sama saya dia pengen kawin lagi benernya, cuman nggak berani sama saya katanya. Saya nggak tahu kalau dia mau mati, kalau tahu mati mas saya suruh kawin lagi, nggak jadi kali matinya. Nggak bisa pak. Anak, saudara, tetangga itu nggak bisa. Itu majbur. Ya, apa? Karena apa? Udah fitrah begitu. Al-qurbu hijab. Tapi kalau ngaku apa ngaku keturunan tapi enggak membawa apa-apa. Ini real dan fakta. Gitu. Makanya dulu Kinawi bilang enggak ada bapaknya mati ganti anaknya kecuali 3 hari. Kata beliau gitu. Saya ingat itu dulu nggak paham gitu ya, karena saya sedikit dengar sejarahnya ketika Kinawi ngomong begitu kata saya, wah ente kayak kena diangkat sama saudara-saudaranya kayak karena ceritanya begitu katanya ya, yang angkat saudara-saudaranya. Karena waktu itu saya belum paham tentang tarekat. Tarekat itu tidak ada yang mengangkat, bukan kayak lurah, itu Allah yang mengangkat. Ya. Kebetulan aja Kinawi ganti bapaknya. Dan yang namanya pengganti ya nggak mesti satu, bisa lebih dari satu. Tapi tetap aja tuh kadang-kadang kita dengar cerita ada yang ribut karena penerusnya 2. Yang mana sih ini? Dulu mah bersatu, sekarang mah berpecah. Bukan pikiran yang memandangnya itu yang sakit. Justru sebenarnya itu berkembang, bukan berpecah. Karena yang melihatnya sakit jiwanya, jadi dia dapat itu perpecahan. Ya, bukan. Ya terjadi di mana-mana Pak. Itu. Nah makanya ketika Kinawi wafat saya tanya siapa gantinya. Yang saya tanya saudara saya. Ya kalau orang mah nanti mungkin ya ini ngeblok sono, ini ngeblok sini. Kalau saudara mah kalau ngakuin benar gitu. Kalau nggak mau ngakuin ya emang saudara. Nah tapi saudara-saudara saya bilang Kiai Sopandi. Maka saya telepon dan saya memberikan pengakuan baiat kepada beliau kalau beliau menggantinya.
Nah makanya ketika pulang, saya mau cerita tentang rumah sebetulnya. Saya terpikir, tarekat ini Kijai masih jatuh ke cucunya, enggak ke orang lain. Ini kenapa? Apakah Ki Nawawi nggak punya murid lagi? Ya. Daripada nggak ada, istilahnya begitu, nggak ada rotan, akarnya jadi dah. Apa itu terus saya pikir. Ya. Nah di situ saya terpikir, ya mungkin setelah Ki Sopandi gantinya bukan anaknya, bukan adiknya, bukan saudaranya, mungkin orang lain. Nah saya takut ketika itu orang diceger karena keluarga besar, kalau nanti penggantinya orang lain tidak diakui. Nah maka saya datang ke Ki Sopandi, saya bawa sertifikat rumah saya. Assalamualaikum Pak Haji, ini sertifikat rumah saya, ini rumah Abah. Saya serahin ke Kang Haji, Kang Haji pindah di situ. Loh, jangan, itu mau masing-masing bagian. Iya, kita tahu. Tapi niat kita yang jadi ganti Abah tinggal di rumah Abah. Karena ingat dulu Abah yang jadi ganti bapaknya tinggal di rumah bapaknya. Nah cuma kalau misalnya Ki Sopandi tinggal di situ takut ribut gitu. Jadi saya berpikir dah tinggal di sini. Terus saya bilang ini kan anggap rumah dinas. Kalau Kang Haji wafat, Kang Haji tunjuk siapa gantinya. Kalau orang lain tinggal di sini, kita yang membela secara ilmu dan adab, secara syarah, nerima beliau. Ya dahulu. Nanti ajinya, kayaknya kita nggak pulang ke Ceger lagi. Gitu. Jangan gitu. Nggak tahu dah, pokoknya insya Allah kita bisa hidup gitu. Ambil. Nah beliau berniat untuk ngebikinin rumah saya di belakang tuh. Ya, 2 kali bikin rumah jatuh lagi, ambruk lagi, nggak jadi. Ya, itu niat beliau. Nah maka singkat cerita beliau wafat. Nah, suratnya kan ada di beliau, dan kami sudah musyawarah dengan keluarga bahwa Ki Sopandi wafat sebagai pimpinan tarekat tidak ada penerusnya. Ya. Tertulis tidak ada, dan yang memberikan saksi tidak ada. Akhirnya diputuskan untuk dinyatakan bahwa tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang keceger dari Ki Asnawi Caringin berhenti di Ki Sopandi. Ya, dan itu atas izin Kiai Thohir dan Kiai Muhyiddin, saya disuruh mengiklankan di depan jenazah Ki Sopandi waktu sholat. Maka saya iklankan. Memang saya minta sebetulnya mesti diiklankan, takut timbul para pengaku-ngaku. Dan itu biasa dalam tarekat di mana-mana. Saya punya pengalaman di luar dan ada sejarahnya di buku. Mesti timbul pengaku-ngaku, maka saya cut terus. Nah, adapun seluruh keturunan Ki Jahari berdakwah, mengajar, buka madrasah itu hak sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang berilmu, anak siapapun.
tapi silsilah tarekat putus. Itu yang saya usulkan untuk dihilangkan. Lalu diizinkan, maka saya hilangkan. Cerita rumah saya nggak berani tuh, takut bininya, anaknya nganggap itu waris. Jadi saya diam baik. Saya punya niat, kalau memang Kiai Sofandi bilang rumah itu rumah beliau dan itu waris anaknya, ya, saya memang sudah bilang sama istri dengan saudara-saudara, demi Allah yang saya berikan. Tapi Teddy Masuya tanya dulu, katanya Umi Hati. Saya tanya setelah 2 tahun. Nah, karena ketika itu kena Nasrullah, kena Ji'ab nyuruh saya pulang balik ke Ceger. Terus saya kalau ke Ceger pas belah kunyit itu lewat rumah Bapak Jardullah, kepala saya itu sakit Pak. Asal masuk ke Ceger kepala saya sakit, masuk ke Ceger kepala saya sakit. Dulu masih ada mama itu saya semangat ke Ceger. Masih ada bibi-bibi ngelongokin anak-anak di jalan. Begitu nggak ada, udah pakai puyang aja. Nah, setelah tahun ketiga, saya tanya, Teh, rumah itu bagaimana? Menurut almarhumah Abah, lah itu rumah Haji katanya. Aku nggak ngomong apa-apa. Saya bilang sama Kang Jinas, berarti masih rumah saya itu. Kang Jinas bikin panitia baik. Udah bikin panitia baik, udah. Haji itu udah bikin panitia, udah kita bangun di rumah. Nah, nanti dulu. Kiai Sofandi ketika rumah Ki Jahari itu dirombak, rumah saya dibikin majelis. Kata saya, ini sudah gerak Allah. Udah, kalau memang mau bangun jangan rumah, majelis. Nah, dia udah, saya mati-mati. Enggak, tetap bikin rumah. Ya udah tingkat lah, kalau gitu mah, rumah saya di atas. Nah, itu ceritanya Pak. Tetapi saya tetap bertekad rumah itu adalah rumah besar. Saya bertekad rumah itu pun ingin dijadikan sebagai rumah keluarga besar. Makanya saya bikin rumah tuh sampai kamarnya sampai 4, sampai 6. Pada iseng sekarangnya pada iseng katanya bikin rumah cakep banget. Saya kalau kata orang mau ngambul Pak, nah orang bikin rumah kayak besok mau mati. Mungkin kiainya dulu kalau mau mati bikin rumah mau mati gitu. Ya kan itu pandangan seseorang. Saya bilang sama pimpinan sama saya dia mau mati, tapi bikin rumah yang cakep supaya ntar yang saya tinggalin enak tinggal nempatin. Di samping sebetulnya saya ingin menyinggung, ingin mendidik masyarakat. Ya, ketika membangun untuk tempat ilmu itu yang permanen, yang bagus, jangan asal-asalan. Itu sebetulnya menyangkut tentang selera. Ya selera jauh, jauh norak sama jauh yang elit begitu. Saya lihat masjid Nabi itu biasa, tapi kemudian setelah zaman Nabi orang berbondong-bondong untuk menterengin masjid Makkah, masjid Nabawi, masjid dan tempat-tempat majelis ilmu. Nah, saya ingin meningkatkan selera generasi. Saya membangun begitu, kan jadi standar untuk ke depan agar lebih maju. Soalnya Pak, saya lihat tokoh
Ya Allah, kok pintunya cakep amat ya. Majelis pintunya jelek, begitu saya mikir. Saya ngeliat di mall, ubinnya diinjek-injek, cakep amat. Kenapa majelis jelek? Terus, ya Allah, saya ngeliat di luar, di mana-mana, cakep-cakep. Dulu kan lagi zaman Kisopandi, saya memang sengaja ngebawain ulama dari jauh. Itu juga atas musyawarah saya dengan Kisopandi. Beliau bilang, dulu Ki Jahari wafat, Ki Nawawi itu istilahnya udah satu ditinggalinnya. Akhirnya dia ngejalanin sambil mimpin sampai S3 istilah ngaji. Saya ditinggalin Ki Nawawi masih TK. Maka saya kata dia oleh Kisopandi, maka bantu saya untuk memberikan masukan, pengalaman, nasihat. Maka saya bawa masyayikh setiap hal. Tapi di Ceger nggak ada tempat untuk nginep saya yang layak. Tapi menurut selera orang Ceger layak. Nah, saya pernah di luar melihat bagaimana itu rumah saya. Rumahnya cakep-cakep banget, nggak begitu rumah kita. Ya Allah. Makanya kalau kita sering ngomong rumah, bikin kamar satu kayak hotel untuk tamu, kata saya. Makanya dibikin makan jelas itu kamar itu kayak hotel itu untuk tamu. Nah, itu ceritanya Pak. Ya. Nah, rumah itu rumah untuk ilmu, yang untuk ngaji. Saya bikin permanen. Hilang nanti saya mati dirombak sama anak saya di rumah, karena susah itu permanen banget. Sayang dia ngancurin ubinnya. Nah, ubinnya satu itu majelis 2 juta. Satu lembar. Film kecil, satu lembarnya 50.000. Iya, gitu. Karena saya mikir generasi jangan ditinggalin orang, dan generasi jangan ditinggalin standar gimana rendah. Sedangkan di luar udah kemana-mana begitu. Lebih dulu lagi pemberian itu ditahan makanan dinas udah haji. Cukup kita segitu, saya mau naikin tinggi seleranya. Cukup. Malu kan yang orang gitu. Nah, makanya alhamdulillah majelis itu di bawah ya, digotong royong ya oleh masyarakat di Selang terutama, dan juga kawan-kawan yang mengaji dengan saya di mana-mana. Saya bilang majelis silakan ya, cari uang, tapi di atas itu rumah saya, biar saya yang nyari duitnya. Saya punya mobil tidak habis semua ya, punya tanah sedikit di Malaysia ya, habis. Sama barang ini saya apa aja dah ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian itu rumah dianggap rumah gede Nyai Haji Rogaya. Majelisnya ya saya namakan Majelis Syekh Nawawi. Nah, maka saya juga berunding dengan adik-adik saya di sini, kalau bisa rumah ini juga jadikan rumah keluarga, rumah gede yang Allah kasih rezeki, ada rumah udah yang di sini bagiannya wakafkan untuk majelis dan pondok. Yang belum punya rumah ya udah di sini nggak apa-apa. Yang Allah udah kasih rumah di mana-mana sama, kan rezeki sama. Mau dari orang tua, mau nyari sendiri, mau dikasih orang, hakikatnya dari Allah. Setelah iya, kita nggak usah langsung bagian saya kan dari Allah nggak ada bagian
dari mana? Dari orang tua atau dari Allah? Bangun dia kira Nah, akhirnya dia ada kesepakatan. Ma'rifat ya. Rumah yang besar di sini rumah pengajian, pengajian di sini yang menjadi muktamar dan karena itu ya, yang lain akan mewakafkan bagiannya untuk majelis dan kemudian pondok pesantren. Nah kalau itu enggak ada pondok pesantren, mati Pak, peninggalan ya, Kinawi. Dan ya alhamdulillah semua punya semangat untuk khidmat. Saya mungkin ya bukan mungkin, itu adalah doa ya, dari orang tua. Ya saya merasa saya biar di mana-mana. Ya saya di provinsi lain misalnya, di negara lain ya bisa hidup, itu doa orang tua. Ya meskipun di mana-mana saya nggak bawa nama Nawawi, nama Jahil sama yang kenal. Kalau ada yang kenal Pak, yang kenal orang saya kira nama saya doang. Jangan lagi Nawawi lah. Di negara lain saya kenal, tapi itu doa mereka. Itu. Makanya saya pulang, ya bawa-bawa orang tua. Agama milik Allah, bukan milik orang tua, bukan milik bapak tua. Ya, kalau nggak dirawat, oh ini ternyata. Mungkin ada di tempat lain. Itu ilmu saja tidak punya warga negara. Ilmu nggak punya itu bangsa, nggak punya. Dan nggak dimonopoli sama keluarga mana, nggak mau darahnya hitam, biru, hijau. Nggak ada yang monopoli ilmu dan agama. Itu kewajiban setiap orang muslim. Cuma dihibur oleh pahala. Biar keturunan Nabi. Nggak ada hadis. Goblok, banyak goblok. Sakit. Ya, nggak penting sama ilmu. Meskipun keturunan Nabi, kalau nggak hormatin sama ilmu, goblok. Kita taruh mindset di dalam mindset kita tuh. Begitu. Goblok banget, bukan? Biar pakai sorban, pakai juga ya goblok baik. Nggak bisa. Ilmu itu nggak bakal mau dengan orang yang nggak hormatin. Ibu-ibu saya direcet bayar, makanya saya nggak dapat ilmunya. Recet bayar di majelis ilmunya. Nah, maka kami minta dukungan dari terutama keluarga besar Israel dan masyarakat untuk mendukung, mendoakan niat baik kami sekeluarga, Haris Abah Nawawi di sini untuk membangun pondok. Jadi pondok itu tanahnya 500 lebih, majelis 200. Ya, sisanya rumah tetamu. Jadi saya anggap kayak Kang Jinas, Kang Jikarim kesini rumah tetamu gitu. Namun TJ ini karena satu-satunya ibu, dia tetap ada rumahnya meskipun kecil, karena sudah Allah kasih rezekinya di sana. Nah, dari Allah semuanya. Nah, maka kami telah lama juga memberi nama majelis ini adalah majelis As-Safwah, ya, mengambil istiqomah, mengambil turunan kata dari Sofiyah. Ya, Sofiyah itu kan maknanya naqiyah, bersih, pilihan. Orang Arab kalau nyuruh, kalau dibuat suruh milih, dia bilang naqi, pilih yang cakep-cakep, yang baik-baik, yang bersih-bersih.
Jadi Sofiyah itu naqiyah atau al-khalisah min kulli syaibah, bersih dari segala kotoran. Atau sama, Sofiyah itu juga sama mukhtarah, sama dengan siddiqah, sama. Nah maka nama itu cakep banget. Kami sepakat majelis taklim yang akan dipimpin oleh Kiai Jemi di sini, beserta ibu-ibu dan juga bapak-bapak, dinamakan majelis taklim Sofiyah As-Sofwah. Nah maka ya saya sekeluarga kami betul-betul memohon dukungan, memohon doa, dan ya bagi-bagilah anak masjid ya nyisain sumbangannya untuk membangun pondok pesantren, majelis, dan rumah tetamu itu. Jadi tanah ini kan hampir 1.500 gitu, hanya 500 ya, sisanya semua untuk wakaf, pondok, majelis, dan rumah tetamu. 1.500 mungkin ya untuk yang ada di sini 3 orang, maka sisanya ya untuk kita bangun pondok pesantren Ma'had An-Nawawi dengan majelis As-Sofwah dan rumah tetamu, juga rumah keluarga ya, di tengah-tengah ini ya, mungkin sudah dibangun gambarnya. Saya membangun gambarnya pakai arsitek, atau saya nggak mau, saya udah pakai arsitek karena yang tahu dia. Kalau gambaran kita bentar udah di sini, dibongkar lagi, pindah situ, pindah sini, itu saya itu udah keluar tuh dari arsitek ya. Cuma saya bilang sama arsiteknya, kalau yang saya keluar dari hukum ilmu arsitektur tegur saya. Kalau masih boleh, jangan ya, jangan tegur. Nah, maka ini sudah ada bangunannya, gambarnya, ya, RAB-nya belum dimunculkan. Ya kurang lebih sekian lah Pak, bangunan 1.000 meter, pondok 2 tingkat untuk putra dan putri, majelis taklim juga 2 tingkat, dan di bawahnya majelis ya, di atasnya ada kamar-kamar untuk juga tetamu, dan di tengahnya ini juga kamar-kamar, dan ada perpustakaan yang dimana itu tempat kamar abah itu akan dibikin perpustakaan ya, museum kecil lah, seperti ada peninggalan model sorban yang ditaruh di situ, karena masih ada sorban abah itu ya, Allah mengetahui. Nah, jelas mungkin sorban abah masih ada, mungkin ditaruh di situ. Ada tongkatnya, kayunya itu dulu saya melihat buat nguber-nguber kayu johan dulu tuh, tongkatnya hijau masih ada itu ditaruh, dan ada buku-buku beliau yang mungkin kitab-kitab bacaan untuk santri, kamar abah kita bikin perpustakaan yang di tempat ini. Nah maka sekali lagi ya saya mohon ada beberapa orang lah di sini yang betul-betul fokus ya untuk yang memperhatikan, membantu berjalannya pembangunan majelis pondok pesantren dan juga rumah gede Nyai Haji Sofiyah. Saya juga dulu gede di Ceger, rumah gede Nyai Haji Rogaya. Di sini juga mungkin akan ditulis rumah gede Nyai Haji Sofiyah dengan majelis as-sofwahnya dan pondok pesantren Ma'had An-Nawawi Al-Islami. Di samping itu juga proposal mungkin ya, bagi ada yang punya jalan untuk
ya minta bantuan kemana-mana. Kami juga sekeluarga akan mencari jalan untuk membangun agar segera membangun tempat ini. Rencananya tadinya habis ini, ya, tapi mempertimbangkan musim hujan dan juga kagok Ramadan, jadi insya Allah habis Syawal kita mulai gitu. Mulai bangun Pak, bukan mulai nyari duitnya. Mulai cari duitnya mau dari kemarin kan ya. Kita mulainya insya Allah habis Syawal, akhir Syawal langsung kita start. Kalau emang kuat, Kalau bisa mah jangan lama-lama. Kalau bisa. saya contohkan. Itu saya dijaga Bapak rumah gede yang ada itu 2 tahun. Contoh-contoh Persis. ini semua. Ya, 2 tahun. Saya nempatin lebaran. Habis lebaran lagi nempatin. 3 lebaran mulai melewati. Ya, yang kedua lebaran yang kedua Beberapa saat persis malam takbiran. Ya, saya nempatin rumah itu. Nah, maka semoga antara keluar kita agak kotor. tempat ini ya, yang Kita maunya dibuka. dulu oleh Ada Kiai orang kasih Nawawi, duit kan pengennya begitu. ya, beliau membawa iman ke tanah ini dan membawa ilmu cahaya ke tanah ini, maka kita Kalau udah tahu berkewajiban juga untuk siap-siap. terus Menghindar, menjadikan bisa. ini pusat, ya, Tergantung keimanan dan ada pusat cahaya kebenaran. Arti pusat itu maknanya tempat untuk menyebarkan, ya, karena tempat ilmu itu ya pusat, dalam arti dari situ terpancar ilmu dan pengetahuan serta iman. Karena agama kita ini adalah agama dakwah, wataknya dakwah, dosa bagi orang yang diberi ilmu oleh Allah tidak dikembangkan. Tahu tentang diri Nah, sendiri, kalau pengen tahu mah ngapain tahu, kita orang telah jadi dukun. ditinggalkan oleh Allah Kan aneh. generasi-generasi dulu yang berkhidmat kepada agama ini, berkhidmat kepada dakwah, maka Pendidikan tasawuf kita dari awal pun sampai akhir suruh kecintaan lihat diri sendiri. berkah mereka. Jangan tahu urusan orang lah, Berkah kenapa jadi balik itu jadi maka begitu. membuat semangat ya ke dalam diri kita, Sebab kisah dan dari doa Nabi mereka juga juga agar kita tetap berada dalam khidmat kepada dakwah, kepada agama dan kepada ilmu. Nah, maka semoga ya, niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat al-Fatihah. Jadi isi ceramahnya itu aja ya Bu. Ya, karena itu yang paling penting. Ibu-ibu kembali. ngumpulin duit juga ibu buat majlis taklim. Saya memberi kepada Allah. Ya Bu. Nah, kira-kira ini jangan sampai 2 tahun, setahun jadi udah. Amin. Setahun jadi. Bisa balik lagi. Insya Allah. Nah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.